kembali lagi di channel saya, Magdalena Mevi Ica Cahyanti. Di sini saya akan bahas mengenai akuntansi pertanggungjawaban. Apa sih akuntansi pertanggungjawaban itu? Yuk, simak yuk. Akuntansi pertanggungjawaban adalah sistem akuntansi yang mengakui pusat tanggung jawab pada suatu organisasi dan di dalamnya itu terdapat rencana serta tindakan dari pusat tanggung jawab itu. Sistem akuntansi didasarkan pada alokasi dan pengelompokan tanggung jawab manajerial dengan tujuan untuk membuat anggaran. Setiap personil harus tahu tujuan dari pembuatan anggaran itu apa saja. Ada 3 tingkatan manajerial. Yang pertama, tingkatan rendah, yang kedua tingkatan menengah, dan yang ketiga tingkatan paling atas. Dan di dalam akuntansi pertanggungjawaban ada jenis pusat pertanggungjawaban. Yang pertama adalah pusat biaya. Kinerja unit diukur berdasarkan biaya yang dikeluarkan. Contohnya, divisi penelitian dan pengembangan. Karena divisi tersebut merupakan divisi yang hanya mengeluarkan biaya tanpa adanya pemasukan. Yang kedua ada pusat laba, yaitu diukur berdasarkan pendapatan dan biaya. Diukur berdasarkan pendapatan itu yaitu contohnya divisi pemasaran. Yang diukur berdasarkan pendapatan adalah pendapatan dari hasil penjualan, sedangkan yang diukur berdasarkan biaya itu adalah biaya promosi dan usaha penjualan. Dan yang ketiga ada pusat pendapatan, diukur berdasarkan pendapatan yang dihasilkan. Contohnya, divisi penjualan terpisah dari divisi pemasaran. Kinerja diukur berdasarkan penjualan yang dihasilkan. Yang keempat ada pusat investasi, itu diukur berdasarkan pendapatan, biaya, dan modal. Contohnya, satu perusahaan terdiri dari beberapa divisi. Satu divisi memproduksi satu macam produk. Masing-masing divisi itu menghitung berapa modal yang diinvestasikan satu produk, laba, pendapatan atau biaya yang akan dihasilkan. Perlu kalian ketahui juga, di dalam akuntansi pertanggungjawaban juga ada penyimpangan perilaku atau biasa yang disebut budgetary slack, yang artinya dalam budgetary slack itu, manajer ingin dinilai baik dan targetnya tercapai. Memungkinkan manajer itu mengotak-atik atau melakukan otak-atik anggaran. Pendapatan ditargetkan lebih rendah, sedangkan biaya-biaya itu ditargetkan itu lebih tinggi atau dianggarkan lebih tinggi dari biaya yang semestinya. Jadi solusi yang harus dilakukan perusahaan untuk menghindari budgetary slack adalah selain perusahaan memfokuskan pada pembuatan anggaran, perusahaan juga harus benar-benar menilai kinerja para karyawan masing-masing divisi pada perusahaan tersebut. Atau pada tingkatan tertinggi pun perusahaan juga harus menilai kinerja seperti manajer atau CEO dengan tujuan agar target perusahaan juga tercapai sehingga penyimpangan perilaku atau budgetary slack juga minim untuk dilakukan para karyawan bahkan tingkatan tertinggi pada perusahaan tersebut. Yaitu ada beberapa faktor yang mendukung untuk tercapainya target. Yang pertama itu adalah faktor keteladanan. Perilaku manajer itu dicontoh oleh anak buah. Dan yang kedua ada motivasi. Motivasi semua orang merupakan faktor pendukung yang sangat utama untuk mencapai tujuan. Karena tanpa adanya motivasi antara satu dengan satu, itu tujuan itu tidak bisa dicapai dan bahkan penyusunan anggaran maupun penyusunan apapun itu dalam perusahaan tidak akan berjalan dengan lancar. Dan yang ketiga itu ada faktor komunikasi, membina komunikasi antara atasan bawahan, antar divisi, penyampaian visi misi perusahaan ke setiap anggota dengan tujuan semua mampu bekerja sama dengan baik dan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Dan yang keempat itu melakukan anggaran partisipatif, yaitu mengajak semua tim atau member untuk menyusun anggaran. Jadi mengumpulkan pendapat semua tim atau member di dalam penyusunan anggaran. Untuk selanjutnya, bagaimana sih kriteria laporan yang baik? Ada 9 kriteria laporan yang baik. Yang pertama, ditunjukkan kepada pihak yang tepat. Yang kedua, konsisten. Yang ketiga, tepat waktu. Yang keempat, teratur. Yang kelima, mudah dipahami. Yang keenam, penjelasan yang rinci. Yang ketujuh, dapat dibandingkan. Dan yang kedelapan, bersifat analitis. Yang kesembilan, tingkat efisiensi. Jadi dari ke-9 kriteria laporan yang baik tersebut dapat disimpulkan bahwa laporan tersebut tidak hanya para perusahaan atau para pemangku perusahaan saja yang membaca, tetapi pihak eksternal juga membaca dan kita sebagai penanggung jawab dari laporan tersebut harus menyusun laporan dengan baik dan harus sesuai dengan kriteria laporan yang ada. Lalu dalam akuntansi pertanggungjawaban juga terdapat alokasi biaya. Apa sih alokasi biaya itu? Lebih gampangnya nih ya, alokasi biaya adalah pengendalian biaya. Lalu
apa sih tujuannya harus ada pengendalian biaya dalam perusahaan? Yang pertama itu adalah untuk meramalkan dampak ekonomis dan keputusan yang telah dibuat oleh para pengelola organisasi perusahaan. Dan yang kedua, memberikan motivasi bagi para pengelola organisasi perusahaan. Dan yang ketiga, sebagai pengukuran pendapatan atau laba dan aktiva atau aset. Dan yang keempat, sebagai penetapan harga. Jadi, dengan adanya alokasi biaya atau pengendalian biaya itu, perusahaan mampu meramalkan atau mampu mengira-ngira apa nih dampak ekonomis yang akan terjadi ketika kita telah menyusun anggaran atau ketika kita telah selesai di dalam menganggarkan sesuatu. Dan yang kedua itu memberikan motivasi bagi para pengelola organisasi. Jadi para pengelola organisasi yang telah membuat atau yang telah meramalkan atau yang telah menganggarkan sesuatu itu, dia itu mampu berpikir untuk apa sih kita itu harus membuat anggaran ini, atau satu untuk keperluan perusahaan berkaitan dengan program kerja apa, berkaitan dengan program kerja divisi pemasaran, atau misal berkaitan dengan program kerja divisi penelitian atau pengembangan. Dan yang ketiga itu sebagai pengukuran pendapatan, laba dan aktiva atau aset. Jadi alokasi biaya atau pengendalian biaya ini tidak hanya untuk penganggaran saja nih, tapi alokasi biaya ini juga sebagai pengukuran pendapatan, laba dan aktiva atau aset. Jadi setiap perusahaan itu setiap periodenya atau setiap saat ini jika diperlukan, perusahaan itu mampu mengetahui seberapa sih pendapatan yang perusahaan telah dapatkan, seberapa sih laba atau aktiva yang ada di dalam perusahaan, dan seberapa sih aset yang telah perusahaan miliki. Dan yang terakhir itu sebagai penetapan harga. Jadi pengendalian biaya ini juga dilakukan sangat penting, terutama untuk penetapan harga, untuk penganggaran, dan untuk penggunaan biaya yang akan digunakan di dalam program kerja atau di dalam kepentingan perusahaan lainnya. Oke, udah nih aku jelaskan mengenai alokasi biaya atau pengendalian biaya beserta tujuan dari alokasi biaya. Sekarang aku akan menjelaskan mengenai cara alokasi biaya itu mempertimbangkan berbagai hal, yaitu ada 3 hal yang harus dipertimbangkan di dalam alokasi biaya. Yang pertama adalah faktor internal, yaitu perilaku biaya, produksi unit kerja, dan tenaga kerja yang digunakan. Dan yang kedua, saling kerjasama antar departemen, yaitu dilihat seberapa lihai sih departemen itu di dalam mengalokasikan biaya. Dan yang ketiga itu ada faktor lingkungan, pangsa pasar yang dimiliki, pendapat agen dan rekanan, tingkat inflasi, dan nilai tukar mata uang itu sangat berpengaruh di dalam alokasi biaya atau pengendalian biaya. Dan terima kasih telah menonton channel saya, yaitu channel Magda Helmavi Ica Cahyanti. Dan jangan bosan-bosan ya untuk menonton channel saya, karena di sini saya akan terus kupas mengenai bidang akuntansi. Dan terus ikuti kemajuan mengenai akuntansi. Dadah, sampai jumpa di video berikutnya. See you!